Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wa 'allama sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil 'ilmi wal hikam, wa arsyada man ittaba'a hudahu ila siratil a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairi man ursila fil alam, wa ala alihi wa sahbihi dzawil a'lami wal afham. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Rotin mukarramin, segenap jamaah pengajian Jumat malam Al-Hidayah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kejembaran rizki, Allah berikan kita kesehatan yang barakah, Allah berikan kita keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat ini Allah jadikan hamba-hambanya yang solih, dan mudah-mudahan turunan kita juga menjadi solih dan solihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan Allah datangkan kita ke bulan Ramadan yang mulia, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan sempurna, dan kita nanti berhari raya dengan dosa yang telah diampuni Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus alhamdulillah, malam hari ini nuansanya luar biasa, karena pahala ibadah di bulan Sya'ban maka ini akan dicabang-cabangkan oleh Allah. Jadi pahalanya ini berlipat, walaupun tidak akan pernah bisa mengalahkan besarnya pahala di bulan Ramadan, tapi di bulan Sya'ban ini pahalanya jadi bercabang-cabang. Yang tadinya satu cabang jadi 10, jadi 20, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau di bulan Ramadan ya, ini sudah tidak ada lagi hitungan yang bisa kita hitung ya. Makanya terlebih bulan Sya'ban ini mah isi dengan kebaikan ya. Terlebih di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka ayat ini diturunkan di bulan Sya'ban, sudah seyogyanya kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Terserah sholawatnya apa saja. Bagaimana kalau misal sekarang kita ngaji aja, pahala ngaji itu luar biasa hadir. Bahkan ngaji itu lebih besar keutamaannya daripada zikir. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani di dalam kitabnya Nihayatul Zain. Nihayatul Zain ini salah satu daripada syarah kitab Qurratul Ain. Qurratul Ain ini disarahi dengan Fathul Mu'in.
Jadi salah satunya caranya itu adalah nihayatul zen, ya. Kata Syekh Nawawi di dalam nihayatul zen, al-ishtighalu bil ulum afdalu min al-ishtighali bil adhkar wan nawafil. Sibuk dengan ilmu, menyibukkan diri kita dengan ilmu, ini lebih baik daripada kita sibuk berzikir dan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Bayangin coba, ngaji doang. Kalau misal dipikir lebih utama ngaji. Yang satu zikir, yang satu ngaji. Lebih utama ngaji. Yang satu sholat sunnah, yang satu ngaji. Mana yang lebih utama? Ngaji. Kenapa? Sekali lagi sering saya analogikan, orang zikir kalau kepanasan sengkleh, kadang ngomong sendiri. Benar nggak kira-kira? Orang yang kebanyakan sholat sunnah kadang-kadang punya sifat sombong. Boleh. Ya kayak kita gini aja punten hadirin ya. Kadang-kadang kita ini jadi orang soleh bermasalah. Ini hadirin jadi orang soleh bermasalah. Bermasalahnya gimana? Makanya orang yang berilmu insya Allah bisa ngatur. Maka dikatakan oleh Syekh Nawawi, menyibukkan diri dengan ilmu itu lebih utama daripada menyibukkan diri dengan zikir dan ibadah-ibadah sunnah. Bahkan beliau melanjutkan, kata beliau, walau kana minal awam fahuduru majalisil ilm afdalu minal ishtighal bil awrad. Dan andaikan saja orang tersebut termasuk golongan orang awam, termasuk golongan orang-orang awam, maka menghadiri majlis ilmu itu lebih baik dan lebih utama buat dia daripada berzikir. Berarti bukan berarti nggak berzikir, bukan. Paham nih kira-kira nih? Ya asal diajak ngaji, tuh kita punya wiridan. Oh kalau wiridan belum beres nih. Kemarin kan baru dapat berapa ya? Kira 13 kan kata gue 40 gitu. Baru engkrek jasa ngamalin waqiah doang. Kayak kakak sengkleh iya. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan kadang-kadang orang yang kalau wiridan suka lucu saya. Ada aja itu orang wiridan disuruhnya wiridnya di pojok. Biar apa? Biar gak salaman sama orang. Biar khusus. Gak begitu. Khusus mah dalam hati. Biar kata sekarang kita di tengah orang lagi zikiran, ada yang ngajak salaman, salaman aja. Apa susahnya? Saya di masjid lagi zikiran enak-enak. Habis Jumat, assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Salaman. Berapa kue tadinya? Yang itu mau kita cek. Dah lu yang mana ini? Mana dipakai salaman sama dia tadi? Hilang nih, gitu kan? Ajar terus. Kenapa sebabnya? Lebih utama saya berjabat kanan daripada sekarang saya zikir. Kenapa sebabnya? Zikir belum tentu menghapus dosa saya, tapi ketika saya bersalaman maka gugurlah dosa saya dengan orang tersebut. Makanya jangan ragu-ragu buat salah. Kadang-kadang dari tempat di pojok alasannya nggak mau salah, nggak mau keganggu. Sekali lagi, khusyuk itu dalam hati dan bagaimana pola mindset kita, pola pikir kita menyikapinya. Biar kata di depan ada keributan, kalau kitanya khusyuk maka kita nggak bakal gimana-gimana. Ciri orang itu, tandanya orang tuh matinya husnul khotimah, cirinya asal dia rajin ngaji, ciri matinya husnul asal dia rajin. Nggak paham ngaji, apalagi paham ngaji. Karena ada 4 perkara yang nggak pernah kenyang di muka bumi ini. Ada 4 perkara yang nggak pernah kenyang di muka bumi ini, saudara. Apa? 1,
perut dari makan. Pernah kenyang perut? Makan terus. Ada kenyangnya? Allah, kenyang. Pulang ke rumah? Ada kenyangnya? 2. Bumi dari hujan. Pernah kenyang bumi dari hujan? Hujan, besok lagi hujanin, terimain. Bener gak kira-kira? Nggak pernah kenyang. Yang ketiga, itu dari itu. Apa itu dari itu? Itu tuh. Paham kali? Itu tuh. Yasin nggak paham? Itu sin. Kemaluan nggak pernah kenyang dari kemaluan. Tahu. Begini dong ya. Gitu. Ada nggak orang yang pernah kenyang gitu? Nggak ada. Yang namanya kemaluan kita atau kemaluan perempuan nggak pernah kenyang. Kali kita mohon maaf, habis malam pengantin baru nih, lah udahlah segitu aja. Nah, besok lagi. Apalagi melihat tidak ada, masya Allah. Oh, sin, benar. Jangan munafik, ya. Yang keempat, gak bakal pernah kenyang sampai kiamat. Orang alim dari ilmu. Kalau ada orang yang merasa kenyang dari ilmu, aku udah tahu yang begitu maka itu bukan orang alim, tapi orang bodoh. Orang alim akan mengatakan saya butuh. Sunnah selanjutnya, sangat-sangat dianjurkan kita itu berusaha melaksanakan sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Sangat-sangat dianjurkan. Bukan berarti berjamaahnya hari Jumat doang subuhnya, tapi sangat dianjurkan. Sunnah banget bahasa kita mah. Berjamaahnya itu subuh hari Jumat. Tuh Haji Ewi sering. Alhamdulillah. Yasin sering Yasin. Nih begini juga imam besar di Gondang macam ya. Yang tahlilan dia. Ada apa-apa? Dia. Yasinan? Dia. Termasuk ada orang yang mengkawinin? Dia. Dia apalagi besok penutupan? Dia lagi. Kebun dalam nggak ada Yasin? Serem. Hah? Umrah sih. Amin. Nobok celengan ya. Sunnah itu Jumat. Nah yang ke-16 sunnah. Di sunnah hadirin, sunnah ziarah kubur. Wahabi udah nggak percaya dah ziarah kubur dah Wahabi. Ini kalau ada yang ada Wahabi di sini suruh pulang dah. Daripada saya ketokin palanya dah ya. Sunnah melaksanakan ziarah kubur, terutama kepada orang tua. Kalau deket, kalau apa? Ya kalau jauh misalkan kayak saya orang tua di sana, ya, jauh, pokok saya juga, ya kan? Ya. Kalau dekat ini, kenapa sebab ini saya sudah nukil di dalam kitab I'anatul Thalibin. Ini ada riwayat dari hadis Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man zara qabra abawaihi aw ahadahuma fi kulli jum'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Siapa saja orangnya yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya,
keduanya atau salah satunya. Fi kulli Jum'atin, di setiap hari Jumat. Marrotan, setiap Jumat. Habis turun dari masjid jarah, habis turun dari masjid jarah. Maka ghafarallahu lahu, dosa orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jarah. Orang tuanya belum, yang jarahnya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Bahkan bukan itu saja. Orang tersebut pun wa kana barran biwalidayhi, dan orang tersebut dicatat sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada orang tua itu udah pada. Bapak udah nggak ada emak doang, kita jarahin tuh bapak tiap hari Jumat. Atau dua-duanya nggak ada, kita jarahin tiap hari Jumat. Maka Allah ampuni dosa kita, dosa yang kecil ya, bukan dosa besar, dosa kecil. Dan dicatat oleh Allah kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, udah nggak ada masih kita berbakti. Bagaimana orang tua kita? Entar belakangan. Kalau sabar, penonton, jangan rusuh, awas. Guru, kadang-kadang saya mau guru baca Yasin di depan makam orang tua saya, boleh. Cakepnya guru. Di dalam riwayat yang lain, man zara qabra walidayhi kulla jum'atin aw ahadahuma fa qara'a 'indahu Yasin wal Qur'anil Hakim ghafara lahu bi'adadi dzalika ayatin aw harfan. Masyaallah. Siapa saja orangnya yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian dia membacakan surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, bukan Yasin Gondal, Yasin wal Qur'anil Hakim, maka dosa orang tersebut diampuni oleh Allah sebanyak huruf yang ada di surah Yasin. Maksudnya surah Yasin hurufnya berapa? Ayatnya berapa ayatnya? 83. Hurufnya 3000. 3000 apa? Kurang hitung tuh. Kurang hitung. Kurang hitung. Ya, bukan pernah hitung berarti ya. Dalam satu riwayat dikatakan surah Yasin itu hurufnya berapa? 3000. Tapi belum pernah gitu kan? Nah, dalam satu riwayat. Paham kira-kira deh? Ayat 83. Berapa Ustaz? Tuh, pernah dengar katanya. Ya, ngaji dengar soalnya. Luar biasa tadi. Lumayan keren, masih ingat. Itu mendengarnya waktu muda apa? Ya kan? Udah tua juga. Emang sekarang masih muda? Ya, tuh dalam satu riwayat katanya berapa? 3000. Silakan Anda mau hitung. Ini udah kita tambahan lagi. Silakan mau hitung, silakan. Di rumah mau ngitung misalkan Yasin, ya alif, sin, ya nun berapa? 5. Yasin doang. Ya panjang nggak? Panjang nggak? Ya alif berapa? 2. Sin ya nun berapa jadinya? Yasin doang. 50. Yasin doang. Jadi ngitungnya begitu. Kayak gini. Toha bukan. Topa lagi. Toha berapa? Alif hamzah 3 alif berapa? 4 alif
alif, dua, hamzah. Berapa? tiga, Ha, alif. Berapa? lima. 5. Aduh. Ya. Itu Yasin dong, Yasin dong. Ya alif 2, sin ya nun, kayak kaf ha ya ain Sin. emang kayak kaf ha ya ain kayak 5 kan? Padahal coba gimana? Kaf kaf alif pa, ha alif a, ya alif a, ain iya nun, sin iya nun. Akhirnya karena nggak punya guru bacanya enak. Kahaya aso. Kacau udah. Ya. Hama asako. Alama. Ya. Terus guru kapan jarah itu pasnya si waktunya butuh. Ya. Di dalam kitab Mujahid Romi ini satu lagi di kitab minggu lagi. Perlu kita ketahui hadirin, di dalam Al-Mujahid Romi itu ada keterangan ruhul mayyiti laha irtibatun biqabrih wa la tufariquhu abadan lakinnaha asyaddu irtibatan bih min asril khamis ila syamsi sabti wa lidzalika i'tada an-nas az-ziyarata yaumal jum'ah wa fi asril khamis. Roh mayit mau siapa bapak kita, anak kita, bahkan kita nanti masuk ke alam kubur, maka roh mayit itu memiliki ikatan dengan kuburnya. Roh dengan kuburnya itu ada ikatan yang sampai hari kiamat gak bakal terpisah. Roh bapak itu terikat. Kenapa sebagai jasadnya di mana? Rohnya mah ya tergantung aman, paham? Tapi ada keterikatan dengan kuburnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat, sampai dihancurkan itu alam semua. Ya, maka oleh karena itu mereka ini para roh itu berkumpul ngedeketin kuburnya itu. Kamis sore, Jumat pagi, Jumat sore, Sabtu pagi. Ulangi. Kamis sore, Jumat pagi, Jumat sore, Sabtu pagi. Tuh kalau kata bahasa orang mah, dia lagi di rumahnya, ada orangnya kalau bahasa kita mau gitu. Paham kira-kira nih? Ada keterkaitan di dalam Mujahid Romi dikatakan seperti itu. Sekali lagi, hari apa? Kamis sore, Jumat pagi, Jumat sore, terserah. Aduh, kata guru, Jumat saya masih di pabrik, Sabtu pagi saya libur, Sabtu pagi. Mantap. Kata Haji Ewi guru, saya mau komunis Jumat Sabtu waktu ke mana? Boleh ke 3 hari? Boleh. Mantap. Bagus ya Sabtu. Bapak itu lu ngapain ya? Mau di kuburan. Jangan ajak teman. Sekarang di mana di rumah? Sini nih, makam. Ngopi di kopi bubar. Ya, sekali lagi, roh mayit itu benar-benar terikat dengan apanya? Kuburnya. Sekali lagi kenapa terikat? Karena ruh keluar, jasad di mana? Kubur. Bahasa kitanya, di bahasa orang kampung, kubur itu rumah, roh itu orangnya. Jadi kalau bahasa kita itu bertamu, kadang ada orang yang ada di rumah, ada juga ada di rumah. Nah, si roh, si mayit itu ada di rumahnya, itu bahasanya biar lebih paham. 1 Kamis sore, 2 3 4 Sabtu. Sebab kalau malam minggu rohnya layakan lagi. Ya, sebab kalau malam minggu itu udah banyak yang keluar.
banyak kita berani gitu. Ada garakan dia, ya ada garakan dia, ada yang komplain. Itu berkeliaran tuh orang yang bahaya itu. Duh, tabarakallah. Nah, mangga, silakan. Kamis, tinggal cari-cari yang ini aja. Cari yang apa namanya? Ya, kita yang renggang lah, silakan. Guru habis Jumat saya langsung meluncur. Cakep. Guru sebelum Jumat tuh cakep biasa. Malam Jumat. Guru malam Jumat, guru. Berani. Silakan. Guru lah Jumat capek. Sabtu dah guru, sebab saya mau liburnya Sabtu doang. Maklum penes. Terlebih tadi orang yang membacakan surah Yasin di atas kubur kedua orang tuanya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah sebanyak huruf yang ada di surah Yasin. Ya, baik. Ya. Jadi silakan Kamis sore, Jumat pagi, malam Jumat itu apa ya? Kan itu maksudnya Jumat. Ya, malam Jumat, Jumat pagi, Jumat sore, Sabtu. Monggo silakan. Guru saya malam Minggu, ya apa? Ya, apa. Cuma kalau bicara irtibat, ya bicara irtibat, berbicara keterkaitan, mereka itu sebetulnya terkaitnya ya tiap hari. Cuma kalau kata bahasa sangat-sangat terikat ya di hari itu, ya karena kadang secara ada saja gini para hadirin ya, kita harus meyakini bahwa para wali Allah itu nggak pernah mati, harus yakin itu, kecuali Wahabi ya, kecuali Wahabi. Mana Wahabi? Nggak ada. Kita harus meyakini bahwa para wali Allah itu hidup dan mereka ibadah sesuai dengan apa yang mereka demenin di dunia. Kalau mereka demennya itu baca Quran, di dalam kubur juga baca Quran. Kalau di dunianya dia demen baca hati terus. Bahkan udah gak ada hitungan. Wah demennya zikir. Bahkan ada wali Allah yang demennya itu apa? Wah. Bahkan salah satu guru saya belum lama wafat yang di Cikole Tasik Malaya. Guru saya itu yang di Tasik ini bukan yang di Tasik Kamusna, bukan, tapi yang di Cikole, yang pasaran Batul Muin. Beliau di Batul Muin khusus. Beliau sakit. 1 hari atau 2 hari lagi beliau mau wafat, itu udah gak sadar diri. Tapi luar biasa coba. Di dalam ketidaksadarannya beliau didengerin anak-anaknya lagi baca kitab Fathul Muin. Udah nggak ingat sama orang, tapi bibirnya bukan Allah, bukan la ilaha illallah, bukan. Lagi nyurahin kitab Fathul Muin waktu haram. Ditanya sama anaknya, makanya kan apa? Emang apa mau ngajar ngaji? Iya. Masya Allah. Enggak, emang apa mau ngajar ngaji? Iya, apa mau ngajar ngaji? Luar biasa coba. Meninggal dalam keadaan apa coba? Ngaji itu. Walaupun nggak di depan siapa? Santri. Tapi bibirnya terus apa? Dibaca tuh. Semua kaget kok. Pulang meninggal. Masya Allah. Siapa yang gak sedih coba? Makanya mudah-mudahan kita tuh biasa bibir kita yang baik-baik, yang bincang. Ya. Jangan terbiasa mengumpat orang. Jangan terbiasa mencaci maki orang. Masya Allah. Itu luar biasa. Kalau sekarang apa yang diomongin sama dia ya? Itu mau udah sakratul maut udah. Tapi masih bibirnya itu Fathul Muin.
sedih saya. Udah aja. Beliau itu sekali kalau ngaji hadirin. Kalau malam ini nggak ngaji, besok ngaji dikodoin. Kalau biasa ngaji sejam, 2 jam. Kalau 2 hari, santri udah penyengsel begitu terus aja ngaji. Masya Allah. Tuh orang udah demen ngaji. Ngaji yang bilang, ayo aja udah. Lu sampai tunjuk ke situ dah. Masya Allah. Ya, makanya wali itu nggak pernah mati. Ada gini para hadirin. Biasanya tuh kalau misal ulama besar tinggalnya Selasa, tapi kalau wali tinggalnya Jumat. Biasanya kalau ulama besar Selasa, ya kalau wali Jumat. Biasanya, ya biasa. Itu tuh ulama-ulama gede. Biasanya kebanyakan hari. Kenapa sebabnya? Karena hari Selasa hari diciptakannya gunung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung adalah pakunya bumi. Cabut ke paku goyang nggak kira-kira? Nah itu maksudnya. Kebanyakan dicabutnya hari Selasa. Lah kita mau ulama bukan, kita mau ya wali ke jauh. Udah terserah ya Allah mau hari apa deh. Tapi yang penting husnul mati nggak punya hutang, mati nggak disain orang, begitu tuh ya. Kita mau sadar diri, wali bukan. Nah, kiai, kalau kamu langsung baca dari alim gambreng. Tapi itu juga sun. Kadang-kadang saya malu. RW. Kesorban. Kayak Abu Somad. Gua ngomong kemana? Dia di rumah ya. Dekat sama si Uy, cocok udah. Itu ziarah Bu. Ya, mudah-mudahan kita bisa. Guru saya mau nggak bisa yasin. Sekali lagi, saya kalau misalnya ziarah orang tua itu ngajarin ke santri. Ini ngajarin ke santri, buat saya males ya. Ngajarin ke santri, salamnya juga udah nggak pakai salam yang resmi, ngerti nggak kira-kira? Langsung, assalamualaikum Mbak, sehat? Assalamualaikum Mi, sehat? Kayak ngobrol, ngajarin ke santri dengan alasan ditanya ke orang awam itu biar nggak repot. Tapi kalau Wahabi malah lagi musrik, nggak adil masa musrik. Iya, jadi bahasanya begitu aja. Assalamualaikum Mbak, assalamualaikum Mak. Bukan sehat nih ya. Nih Mak ya, Al-Fatihah. Kalau boleh, amin. Mau nanti ya Fatihah sama Bapak berdua ya, gitu aja dulu. Udah ya Fatihah berdua tuh, udah potong-potong sebelah ya. Itu pulang. Begitu udah Mak ya. Kadang-kadang kalau misalnya pengen rajin dikit, tambahin sholawat 11, beres. Ya Allah, Engkau udah janji kalau orang baca sholawat pahalanya dihadiahin, maka orang yang dihadiahin dosanya diampuni. Ya Allah tuh 11, bagi 2 dah. Oh Mak, saya mah ada dah tuh. Ya Allah ya, ya udah Mak pulang Mak ya, ya udah pulang. Beneran. Lah orang aja yang orang tua saya beli orang umum itu orang beryakin tidak mau PA bodoh amat terserah saya daripada ente ikut kita PA orang disuruh baca Yasin bagian dia kongkong ya anaknya aku itu nah gitu duyur ada banjir aduh ini begitu repot-repot. Bukan sama orang tua saya. Kalau saya kerja apa mau khutbah belakang, mampir ke pengajian musola. Assalamualaikum Bang, izin kok ya. Mau khutbah, Fatihah, selesai. Naik masuk. Kenapa? Jangan loncat. Pamit dulu bahasa itu pamit. Mau wilayah gitu. Kenapa? Kita kurang hari. Sunnah selanjutnya melaksanakan sholat tasbih.
Dulu udah pernah diajarin sholat tasbih. Ya. Sunnah di malam Jumat, di hari Jumat melaksanakan sholat tasbih. Masya Allah. Gimana sholat tasbih? Wah, lu keren. Ya. Kemudian sunnah nih, ketika sudah di masjid jangan melangkahi pundak orang lain. Paham? Jangan melangkahi pundak orang. Apalagi kalau bisa orang bersolat. Batal itu haji. Ini gitu tuh orang kan kita lewat nih. Sudut itu. Dia begitu tuh. Batal yang salah. Kitanya haram. Paham kira-kira nih? Berhubung yang sholat itu nggak punya ilmu, kalau ngomongin dalam sholat, ya biasa gue kaget sih. Ya nih gue kena apalagi gitu. Tapi sholat dia batal. Dia kok dalam astagfirullah. Awas, hati-hati tuh. Kalau misalnya memang kita telat atau sadar diri, naik belakang. Nah, udah datangnya. Jadi kalau misal kecuali ada tempat masih kosong di depan, boleh kita siap. Paham nggak kira-kira? Ini mah kalau ini kita udah rapi, udah jangan suka ngelakain. Abang-abang, ya. Di belakang gengsi. Bang, kira-kira jangan gengsi. Saya nggak pernah gengsi kiai di belakang. Kenapa? Sadar diri. Karena emang males. Kadang belakangan gitu. Yang paling depan. Kiai itu katanya nggak kebagian pahala kontak. Tahu? Ntar kebagian cuma telur. Bola amat yang penting yang telur busuk lah selesai. Ngomongin jam kamar berangkat jam 12 kurang 5. Itu di jalan ada yang ngomong. Panitia berangkat kayak gini, udah habis Jumatnya. Jam 2 kok sholat Jumat sah. Kayak gini kan datang ke masjid itu udah habis. Ini orang. Jam 2 kita sholat Jumat masih bisa nggak? Salah orang. Kayak gini, ngontin jasa. Orang mana itu? Itu udah hafal jasa bahasanya tuh. Kayak gini, masa kemudian tuh 19 ketika ke masjid jalan santai, tenang, jangan berasa terus. Cuman jangan ketenangan. Ya, santai. Dulu sempat ada yang nanya, jadi kalau misal saya berangkat Jumat naik motor sama jalan kaki, pahalanya lebih gede mana? Saya jawab jalan kaki. Kalau gitu motor saya nggak saya pakai, jangan pakai aja. Pahala saya pengen gede. Kalau misal pengen gede, tuntun. Iya. Atau ntar yang dihitung apanya Kiai? Jari. Ini jari motor. Aduh, jari saya cuma 6 lagi yang itu doang tuh dia tuh. Yang racing. Dulu sih kebanyakan mikir. Sholat kagak ntar ujung-ujungnya ini. Begitu. Udah ya jalan, punya motor bawa. Penting sholat. Besok. Makanya itu. Habis sholat nih, sholat. Ini buat emak kita nih, buat emak bapak kita. Setelah sholat Jumat, baca baca 100 kali dikit. Subhanallahil azim wa bihamdi. Apa? Subhanallahil azim wa bihamdi. Bisa nih? Coba.
Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Maka 100.000 dosanya dan 24.000 dosa kedua orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil wa bihamdi. Berapa? 100. Maka 100.000 dosa orang yang baca tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 240.000 dosa kedua orang tuanya, 24.000 dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu tiap waktu. Guru sambil jalan boleh? Mangga kalau misal nggak ada waktu duduk mah. Paham gue? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan enteng hadirin, enteng cepat lagi Pak. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil. Berapa? Barokah tasbih, barokah tasbih 100.000 dosa. Ya lagi dosa kecil ya. Kalau dosa besar urusannya lain lagi. Awas. Karena kita juga banyak dosa kecil yang nggak terasa. 100.000 dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 24.000 dosa kedua orang tua kita ampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau nggak dicatat jadi anak yang berbakti? Insya Allah. Kalau kita masih hidup, berani mendoain ibu bapak kita, maka ketika kita mati, anak turunan kita akan mendoakan kita juga. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita tanam, kalau itu baik, pasti akan berbuah apa? Baik. Jelas? Jelas? Ayo, jangan takut. Kalau misal mau haul buat orang tua, jangan takut-takut. Mau sedekah buat orang tua, jangan takut-takut. Apalagi ini kalau kita nggak punya duit. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Ya Allah, ampuni dosa mak bapak saya. Sekali lagi sambil jalan bisa kalau kita nggak ada, kalau ada kesibukan. Kalau nggak ada kesibukan, sekalian istiqomah. Apa istiqomah lagi Pak? I'tikaf di dalam masjid, makin lama makin banyak pahala. Subhanallahil azim wa bihamdi. 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 100 enteng encer. Yang bikin nggak encer itu males. Ustaz Yahya beres sebuah program yang ya Allah, dosa saya banyak. Saya mandi yang penting dosa sama bapak saya itu. Kenapa? Peribahasa saya masih hidup, masih punya kesempatan untuk bapak. Bukan emak bapak saya dulu ya Allah ampuni. Emak bapak saya dulu ya Allah. Kalau saya masih engkau berikan kesempatan buat tobat ya Allah. Ampunin dosa emak bapak saya. Beres bahasa ini jarang, aku cakep biasa udah baca Yasin, udah luar biasa. Baron biwati, maka dia akan dicatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang. Bisa semuanya? Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim
wa bihamdi subhanallahil. Ada yang ngajak salaman, paham gak? Jangan merasa terganggu, terusin aja. Jangan aja bentar buat gini. Kalau pakai tasbih tinggal putar ke tasbih ke tangan kiri, itu tidak. Ingat, kita pengen berbakti sama orang tua. Udah, kita sekarang yang minta ampun ke Allah kok udah susah. Udah, subhanallahirrahmanirrahim wa bihamdihi. Bisa bicara, tapi sholat Jumatnya kita udah tua, bisa bicara ya. Udah dikejar-kejar lagi. Ya bisa bicara ya. Udah beres Jumat, duduk dulu aja di masjid. Ya paling berapa menit bisa bicara? Bisa untuk bicara. Ketinggalan pulangnya ya. Iya, bisa ketinggalan. Bisa. Sekolah. Ini orang SD-nya kagak lulus begini. Jadi. Kemudian Sayyid Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau pun dahulu, siapa saja orangnya yang mendawamkan 2 bait setiap hari Jumat sebanyak 5 kali, maka dia tidak akan ada keraguan sedikit pun Allah mewafatkannya dalam keadaan Islam. Mau nggak? Mati daripada Islam, mau nggak? Nggak ada keraguan lagi. Orang yang mendawamkan 2 ini akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam. Yang paling juga yang biasa kita baca, Ilahilas tulil firdausi ala wala wa ala nadir jahimi wa abdillam badan wafir dunubi wa innaka wafir zambil adil. 5 kali tiap hari Jumat. Maka Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau menyatakan tidak ragu lagi orang tersebut mati dalam keadaan apa? Islam. Kita ngarepin pahala, ya Allah, beda-beda asli pada kita mah. Kita harapin apa? Fadl dari Allah, karunia dari Allah. Ngarepin pahala ibadah mah jauh biasa. Sholat malam males, sholat duha males. Ada sholat sunnah ada banyak, tarawih doang. Itu juga setahun sekali. Paling 3 hari kesemuanya bikinin baju. Udah jauh kita, jauh. Puasa perut doang yang ditahan, mata jelalatan. Sholat fardu doang, hati mah unek-unek ke orang. Apa yang mau kita harapin? Udah kita mengharapin rahmat dan fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita daripada iman dan Islam. Tapi semuanya butuh apa? Usaha, butuh perjuangan. 1 rajin ngaji, kedua itu Ilahilas tulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahab taubatan wafir fa innaka ghafirul dzambil. Diulangi 5 kali. Kata guru, boleh nggak sambil jalan? Boleh. Paham itu? Nggak ada alasan guru, saya mah habis salam langsung pulang. Habis salam kerja, sambil kerja baca. Paham? Nggak ada sekarang katanya harus duduk aja, nggak ada. Kita udah pada tua. Semincang sering baca ya? Iya. Baru 2 tahun baca ya. Emang Ustaz Bincang udah jamin puasanya diterima? Nggak tahu. Udah ada jaminan sholatnya diterima? Ibadah yang lain sedekah diterima? Yang diharapin apa doang?
ridho dari, ampunan dari, fadl dari, karunia dari, tapi harus ada usaha. Salah satunya kita nggak bisa memegang takdir, kita nggak bisa menguasai takdir, tapi kita Allah ciptakan punya pilihan. Masuknya surga atau neraka itu udah takdir. Paham? Kita semua yang hadir di sini masuk ke surga itu takdir Allah. Tapi kita diberikan apa? Pilihan. Kalau Anda mau memilih surga, maka laksanakan pilihan itu. Apa? Ngaji. Pengen sekarang masuk surga, ngaji enggak, ibadah malas. Curang. Sekali lagi, takdir itu nggak bisa kita puasa. Takdir itu nggak bisa kita genggam. Takdir itu nggak bisa kita konek-konek lagi. Tapi kita Allah ciptakan punya pilihan. Pernikahan itu takdir. Jadi pernikahan itu takdir. Tapi perceraian adalah pilihan. Ayo, paham belum? Ulangi, pernikahan itu takdir. Tapi perceraian adalah pilihan Anda. Mau terus apa enggak? Siapa yang milih? Anda. Jangan lantas mengatakan ini udah takdir. Anda salah. Ngaji beres udah takdir. Nyalain Allah lagi. Paham? Kita nggak berkuasa tentang jodoh kita. Ustaz Yahya mungkin nggak bakal dapat orang sini. Rawal ini banyak. Cantik. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau lari. Takdirnya di mari, betul tidak? Orang bercerai itu bukan takdir Allah, tapi apa? Pilihan dia. Jelas kira-kira. Musibah itu takdir, nggak ada yang bisa merubah. Tapi pilihan kita cuma satu, apa? Sabar. Musibah udah terjadi, pilihannya berapa? Sabar, nggak ada lagi. Jelas kira-kira? Paham kira-kira? Surga dan neraka itu takdir dari Allah. Tapi kita punya terserah Anda mau masuk mana? Masuk mana? Surga? Silakan Anda pilih surga, tapi ikuti aturan-aturannya. Guru banyak orang yang masuk surga dan ikut aturan. Itu pengecualian. Orang non-muslim pagi masuk, jam 10 mati langsung surga dia. Itu pengecualian. Jelas kira-kira? Bapak-bapak masih pagi dihormati Allah. Udah pokoknya kita berharap diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, besok istiqlal. Istiqlal itu apa sih? Kadang-kadang imam sama makmum khotib minta diganti. Besok kita kaji. Bos paket nih. Ya. Paham deh. Berkaji itu di sampai kia. Guru kan ini temanya tawakupan. Tawakupannya apa istiqlal? Macam. Ya. Ngaji terus biar catatannya nggak tutup. Ya, Karo ya. Iya, ayo udah. Mudah-mudahan kita semua diampuni Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Allah berikan kita kekuatan taufik dan hidayahnya, kita bisa melaksanakan Ramadan dengan sempurna. Mungkin itu saja sampaikan. Kalau misal ada yang mau dipertanyakan, monggo silahkan. Mau terkait tema ataupun di luar tema silahkan. Wallahu a'lam taufiq ila aqwamil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.